wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Al-Zahra dari kelas 10 Perhotelan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis Indonesia. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat indah. Kondisi alam tersebut dipengaruhi oleh Indonesia yang berada di kawasan tropis. Letak geografis Indonesia juga menyebabkan negara ini memiliki keanekaragaman dalam segi seni, suku, dan budaya. 1. Luas dan batas. Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.500 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta km yang membentang dari Sabang sampai Merauke. B. Batas wilayah Indonesia. 1. Batas darat. Batas darat terdiri atas batas alami dan batas buatan. Batas alami adalah batas yang terbentuk secara alami karena suatu wilayah dipisahkan oleh kenampakan alam berupa pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Batas buatan adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya tembok, pagar, dan pos penjagaan. 2. Batas laut. Hukum laut Indonesia mengikuti hasil konversi PBB atau dikenal sebagai di Montego Bay, Jamaika. Berdasarkan hasil konversi tersebut, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, salah satu ketentuan dari konversi hukum laut, zona batas laut Indonesia berdasarkan UNCLOS tahun 1982 adalah adanya ZEE. ZEE adalah batas wilayah perairan ekonomis. Suatu negara, batas tersebut ditentukan dengan jarak 200 mil dari garis dasar pantai daerah laut bebas. Pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya laut di dalamnya. B. Zona laut teritorial. Zona laut ini diambil dari garis dasar ke daerah laut lepas sepanjang 12 mil atau kisaran 22,2 km. Garis dasar merupakan garis khayalan yang menghubungkan titik ujung terluar dari suatu pulau. Pada zona ini Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas laut hingga batas laut teritorial. C. Zona landas kontinen. Landas kontinen adalah laut secara geologis dan morfologis menjadi kedaulatan dari sebuah kontinen atau benua. Indonesia terletak di dua landasan kontinen yaitu Asia dan Australia. Zona laut ini diukur dari garis dasar paling dalam, yaitu dengan kedalaman laut kurang dari 150 m. Perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Pulau Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini. 3. Batas atas udara. Batas atas udara wilayah negara Indonesia mengikuti batas laut, sedangkan batas angkasa luar mengikuti hukum internasional berupa Konvensi Chicago 1944. 2. Letak wilayah Indonesia. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari posisinya berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis ditentukan pula dari segi astronomis, geologis, fisiologis, dan sosial dan budaya. 1. Terjadi aktivitas perdagangan dunia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sehingga selalu menjadi persimpangan lalu lintas di dunia, baik udara maupun laut. Indonesia menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara negara maju dan berkembang. Contohnya, Indonesia memiliki tempat persinggahan kapal laut yang akan menampung perjalanan dari Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Barat menuju Australia, Afrika, dan Eropa. 2. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia menjadi beragam. Transportasi dan komunikasi yang mendunia mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. B. Letak geologis Indonesia. Ditinjau dari sisi geologisnya, Kepulauan Indonesia terletak pada 3 lempeng besar. Bagian utara merupakan paparan Sunda yang terletak pada lempeng Austrasia. Bagian barat dan selatan yang merupakan paparan Sahul yang berada di bagian atas lempeng Indo-Australia, serta bagian timur yang merupakan dasar samudera yang terletak pada lempeng Pasifik. C. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak garis lintang dan bujur Indonesia tersebut negara yang berada di kawasan tropis yang mempunyai ciri
tidak pernah mengalami 4 musim. Kawasan tropis hanya mengenal 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Berikut letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan bujur. 1. Berdasarkan garis lintangnya, wilayah Indonesia terletak di antara 6 lintang utara atau LU dan 11 lintang selatan atau LS. 2. Berdasarkan garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak di antara 95 bujur timur atau BT sampai 141 bujur timur atau BT. 3. Bentang alam Indonesia merupakan alam Indonesia adalah perwujudan muka bumi yang ada di wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis bentang alam yang terbesar di wilayah Indonesia meliputi daratan tinggi, gunung pesisir Indonesia, gunung pesisir pantai, gunung dataran rendah, lembah, danau, dan sungai. A. Gunung dan pegunungan. Wilayah Indonesia dilalui oleh 2 sabuk gunung berapi dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini mengakibatkan darat Indonesia memiliki banyak pegunungan, khususnya gunung berapi aktif. 1. Sirkum Pasifik merupakan deretan gunung berapi yang berawal dari barisan pegunungan Andes Amerika Selatan dan bersambung ke pegunungan Rock Amerika Utara, lalu bersambung ke Jepang hingga Filipina. Jalur pegunungan ini melalui wilayah Indonesia dari Sulawesi lalu berbelok ke Pulau Halmahera hingga sampai di Papua. 2. Sirkum Mediterania merupakan deretan gunung berapi yang bermula dari pegunungan Alpen Eropa lalu bersambung ke pegunungan Himalaya. Sirkum Mediterania memasuki Indonesia melalui Sumatera dan membentuk 2 busur melintasi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah pegunungan umumnya memiliki struktur tanah subur dan suhu yang oke bagi tubuhnya. Berbagai vegetatis produktif. Tumbuhan ini banyak dibudidayakan di sawah maupun perkebunan. B. Bukit dan perbukitan. Daerah perbukitan memiliki kemiripan dengan gunung, akan tetapi bukit memiliki skala yang lebih kecil. Berbeda dengan pegunungan, daerah perbukitan memiliki sumber air yang tidak banyak, sebagaimana pegunungan. D. Daratan tinggi. Berdasarkan awal terbentuknya daratan tinggi, dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Hasil erosi dan sedimentasi merupakan daratan tinggi yang terbentuk dari gunung atau pegunungan yang mengalami pengisian bagian atas serta mengedap dan berkumpul menjadi daratan. Contohnya daratan tinggi Gayo di Aceh dan daratan tinggi di Malang di Jawa Timur. 2. Kaldera yaitu material dari lereng gunung sekitar atau aktivitas vulkanik yang tertimbun di kaldera yang semakin lama semakin meninggi dan mengeras hingga menjadi daratan tinggi. Contohnya adalah daratan tinggi di Jawa Legal. Daerah daratan tinggi merupakan wilayah yang sangat subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. D. Kelembapan udara yang tinggi. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi lautan dan berada di sabuk khatulistiwa. Hasil ini mengakibatkan penguapan wilayah perairan terjadi sepanjang tahun. Fenomena tersebut menyebabkan tingkat kelembapan udara di Indonesia cukup tinggi. Baik, sekian, terima kasih.